Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah literasi di sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai literasi informasi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai literasi digital. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai literasi informasi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yakni menjelaskan konsep dan urgensi literasi informasi dalam konteks pendidikan dasar, menganalisis sumber informasi yang relevan, valid, dan etis untuk pembelajaran di sekolah dasar, merancang kegiatan literasi informasi di kelas sekolah dasar yang menurut keterampilan berpikir kritis dan etika digital atau proyek digital berupa komik digital dan lain sebagainya yang dapat mengajarkan literasi informasi kepada anak sekolah dasar. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian literasi informasi. Apa sih itu literasi informasi? Nah, literasi informasi ini adalah sebuah kemampuan untuk mengenali kebutuhan informasi dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Nah, kemudian literasi informasi ini juga merupakan kemampuan individu untuk mengenali kebutuhan informasi, ya, mencari, mengevaluasi, menggunakan informasi secara efektif dan etis. Nah, konsep ini kemudian berkembang dari gerakan informasi literasi yang mulai dikenal pada tahun 1970-an. Nah, dalam konteks pendidikan dasar, guru ini perlu membimbing siswa agar mampu memahami pesan, menemukan fakta, serta berpikir kritis terhadap berbagai sumber informasi di sekitarnya, baik itu media cetak maupun media digital. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa literasi informasi itu adalah kemampuan individu untuk mampu menyadari kebutuhan informasi. Yang keduanya, mencari dan menemukan informasi yang relevan, mengevaluasi sumber informasi secara kritis, menggunakan informasi secara etis dan bertanggung jawab. Nah, jadi literasi information ini dapat diartikan juga sebagai eh, literasi information is knowing when and why you need information, where to find it, and how to evaluate, use, and communicate in uh, an ethical manner. Nah, jadi literasi informasi ini adalah ketika, kapan, dan mengapa kita membutuhkan informasi, serta dari mana kita menemukannya, dan bagaimana kita mengevaluasi untuk digunakan dalam berkomunikasi eh, yang memiliki etika seperti itu ya. Nah, jadi dalam mencari informasi ini kita harus selektif, tidak asal mengambil informasi sembarangan. Nah, kemudian ada beberapa komponen utama literasi. Yang pertama adalah bagaimana kita menemukan informasi. Kita harus mengenali kebutuhan informasi dan sumber yang relevan. Kemudian, setelah kita menemukan, kita juga harus mampu mengevaluasi informasi. Kita harus menilai kredibilitasnya, keakuratannya, dan relevansinya. Dan menggunakan informasi untuk apa? Misalnya untuk mengolah, menyusun ulang, dan menyampaikan kembali secara etis. Ya. Nah, terus kenapa sih literasi informasi ini penting? Nah, khususnya bagi calon guru sekolah dasar atau bagi anak sekolah dasar dan bagi kita semua sebetulnya literasi informasi ini sangat penting karena yang pertama ya, kalau untuk anak sekolah dasar, anak SD ini hidup di era banjir informasi. Ya, mereka perlu belajar membedakan fakta dan opini. Terus kita juga harus melatih kritis, kreatif, dan etis dalam menggunakan informasi, mendukung capaian profil pelajar Pancasila khususnya dimensi bernalar kritis dan mandiri, dan menjadi pondasi untuk literasi digital sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada literasi media dan literasi sains di jenjang berikutnya. Nah, contoh sederhananya itu adalah ketika siswa mencari misalnya satu tema manfaat
sampah organik. Nah, guru dapat membimbing cara memilih situs yang kredibel, relevan, ya, dengan menuliskan sumbernya di laporan. Nah, kalau di kita sudah terbiasa ya anti plagiarisme karena kita selalu mencantumkan sumber kutipan, bagaimana cara mengutipnya, kemudian bagaimana kita menuliskannya dalam referensi. Nah, ini dapat kita mulai ajarkan ke anak sekolah dasar seperti itu ya. Nah, kemudian sumber dan jenis informasi seperti apa sih yang ada? Nah, yang pertama sumber cetak ya, misalnya buku ensiklopedia, kamus. Nah, bukunya itu misalnya buku pembelajaran, buku cerita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sumber digital, apa saja sumber digital? Ya, tentu saja internet, database pendidikan, media sosial, ya, dan dari sumber-sumber yang relevan serta terpercaya atau kredibel. Nah, misalnya aktivitasnya apa? Misalnya kita bisa memberikan atau mengajak siswa untuk membedakan sumber terpercaya dan tidak terpercaya. Misalnya bagaimana cara mencari data misalnya tentang penduduk jumlahnya, berarti kita harus misalnya mengunjungi BPS dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita menilai dan memverifikasi informasi? Nah, di sini kita harus paham ya, karena banyak sekali informasi di internet itu tidak tersaring ya. Nah, kita harus tahu ciri-ciri berita yang tidak kredibel atau hoax misalnya ya. Nah, judulnya tuh selalu sensasional dan provokatif. Misalnya judulnya apa, pas dibaca beritanya apa. Nah, ini kayak iklan gitu ya. Jadi si pemberi informasi ini selalu memang memberikan judul yang tidak sesuai dengan isi beritanya. Jadi hanya sensasional dan provokatif saja. Nah, kemudian tidak mencantumkan sumber yang jelas. Nah, misalnya datanya diberikan, tapi sumber referensinya itu tidak ada. Nah, berarti ini patut dicurigai. Nah, selanjutnya mengandung emosi yang berlebihan. Nah, ini terlalu hiperbola, misalnya judulnya seperti itu ya, banyak kita temui. Misalnya ada berita tagline-nya itu, wah apa ini gitu ya, terlalu kasar, misalnya terlalu emosi dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak bisa diverifikasi melalui situs resmi. Nah, ini ya banyak sekali misalnya situs tidak resmi yang memberikan informasi-informasi yang tidak valid atau hoax seperti itu. Nah, kemudian kita harus apa ya mengajarkan gitu kan langkah sederhana untuk verifikasi itu apa. Yang pertama harus cek sumber dan tanggal publikasi. Jadi misalnya kalau ada berita itu dibaca sumbernya, siapa pembuat beritanya ya 5W1H. Terus di mana, kapan, dan bagaimana, serta tanggalnya seperti itu when ya. Jadi kita harus mulai memverifikasi datanya. Nah, kemudian kita harus bandingkan dengan media terpercaya dan kredibel gitu ya, misalnya. Nah, seterusnya gunakan situs pengecekan fakta. Ya, ini situs pengecekan fakta misalnya turnbackhoax.id ya. Misalnya kita tuh harus pengen tahu ini tuh benar beritanya itu benar atau tidak seperti itu. Kita bisa mengeceknya. Nah, selanjutnya strategi pencarian informasi. Apa sih strateginya? Nah, kita kan sudah tahu nih informasinya itu hoax atau bukan. Nah, ya terus bagaimana sih strateginya? Nah, strategi ini adalah kemampuan mencari informasi yang efektif melibatkan keterampilan menyusun kata kunci atau keyword, ya. Kemudian memilih mesin pencari ilmiah serta menggunakan fitur pencarian lanjutan. Nah, strategi dasarnya apa? Gunakanlah kata kunci spesifik, ya. Jadi di mesin pencarian itu kita bisa gunakan kata kunci spesifik atau keywordnya apa, atau misalnya kita juga bisa pakai tanda kutip ya untuk frasa pasti. Nah, dengan gunakan boolean operation and or not seperti itu. Nah, atau juga kita bisa mulai memperkenalkan gitu ya Google Scholar, misalnya teman-teman mahasiswa nih, kalau misalnya cari jurnal itu di mana? Bisa di Google Scholar, di portal Garuda ya, di Sinta dan DOAJ misalnya, ataupun dari Perpustakaan Digital Nasional. Nah, itu adalah cara kita eh, apa ya melakukan strategi dalam pencarian informasi. Jadi jangan asal ambil, asal comot ya jurnalnya misalnya tidak kredibel dan lain sebagainya, tetapi harus mulai dipikirkan dari sumber-sumber yang benar-benar dapat dipercaya. Nah, selanjutnya kita juga harus
melakukan relevansi hasil pencarian. Nah, ini ya, misalnya kita tadi ada contoh mengolah sampah organik. Nah, ternyata hasil pencarian itu dipengaruhi oleh kecocokan kata kunci. Nah, jadi keyword ini atau kata kunci ini sangat penting. Apa yang kita inginkan? Nah, tuliskanlah kata kuncinya. Karena algoritma peringkat itu adalah relevansi dan popularitas. Nah, biasanya informasi yang keluar pertama kali, misalnya di Google itu kan ada ke satu, kedua, dan seterusnya, itu tuh berdasarkan popularitas, ya. Misalnya apa nih yang lagi tren, apa nih yang lagi naik, kalau misalnya jurnal, mana sih jurnal yang paling banyak disitasi, nah itu yang paling populer, seperti itu, karena mesin pencarian ini ada algoritmanya. Nah, kemudian kita juga harus mulai memperhatikan kualitas halaman webnya seperti apa, sehingga bisa dipercaya atau tidak, misalnya kayak gitu ya. Nah, terus kita juga harus mampu mengolah data dan informasi ya. Misalnya menentukan prioritas data yang penting, mengelompokkan data dalam folder, misalnya kalian diberikan tugas, suruh masukin ke folder, tapi masih ada yang misalnya ngupload di luar folder. Nah, itu harus mulai diperhatikan perintahnya, mulai berliterasi karena data itu biasanya dikelompokkan, ada dalam folder, sudah rapi, misalnya diberikan nama, di rename, seperti itu ya, ada NIM-nya juga. Nah, itu salah satu cara kita mengolah data dan informasi agar si pembaca itu tidak kesulitan untuk membaca data kita. Nah, kemudian amankan dengan sandi dan backup. Biasakan gunakan sandi dengan kombinasi ya, huruf besar, huruf kapital dan non kapital, kemudian saya pakai angka dan simbol. Nah, ini untuk apa? Agar akun kita tidak mudah diretas. Kemudian hapus data yang tidak terpakai ya, dan harus update perangkat secara rutin. Nah, ini hal yang paling sering diabaikan oleh kita ya. Misalnya ada informasi atau ada alarm bahwa aplikasi di handphone kita atau di gadget kita itu minta diupdate. Nah, biasanya diabaikan. Nah, padahal itu adalah salah satu cara kita untuk mengamankan aplikasi yang ada di gadget kita. Jadi, kita harus selalu melakukan update agar terbebas dari apa hacker misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada etika dalam literasi informasi. Jadi dalam literasi informasi kita juga harus memperhatikan etika dan hak cipta. Nah, ini ya, penggunaan informasi itu harus memperhatikan etika akademik dan hak cipta. Plagiarisme itu adalah sebuah tindakan menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber. Nah, ini perlu dibiasakan ya, bahwa kita setiap mengutip itu harus menyertakan sumber kutipan. Ya, yang sederhananya misalnya dengan menggunakan apa atau Harvard Style. Kayaknya teman-teman sudah paham ya. Terus aspek pentingnya apa? Nah, ini menyebutkan sumber pada setiap kutipan, terus tidak menyalin mentah dari internet atau copy paste sembarangan ya, karena ada cara mengutip sumber kutipan dengan benar, dengan aturan, yaitu tadi apa style misalnya yang paling sederhananya. Nah, kemudian etika berbagi informasi di media digital. Nah, ini juga ya, misalnya tidak langsung menyebarkan berita yang belum terpercaya dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan informasi untuk tujuan pendidikan bukan komersial digital ya, seperti itu. Selanjutnya, etika informasi untuk guru sekolah dasarnya kayak gimana? Nah, ini ya, tetap kita harus mulai mengajarkan kepada anak-anak untuk menghindari plagiarisme. Ya, selalu gunakan sumber terbuka dengan mencantumkan kredit. Maksudnya itu adalah menggunakan sumber dan kutipannya secara terbuka, misalnya di daftar referensi, mengutip siapa langsung disitasi, seperti itu. Dan ajarkan anak untuk menghargai karya orang lain dan biasakan menggunakan sumber resmi seperti BPS, Kemendikbud, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Nah, namun jurnal juga perlu misalnya diperhatikan apakah sudah terakreditasi jurnalnya, misalnya dari sumber repositori universitas, dan seterusnya. Seperti itu ya, perlu dipilah dan dipilih.
Nah, kemudian kredibilitas sumber informasi itu dari mana sih? Nah, yang pertama ya pasti dari lembaga resmi yang mengeluarkan, misalnya dari lembaga pemerintah seperti itu ya. Kemudian ada bukti dan referensi yang jelas. Nah, bisa kita perhatikan kalau misalnya kita masuk ke jurnal Scopus, di sana itu ada bagaimana cara mensitasi, bagaimana cara menuliskan sumber kutipannya. Nah, di situ sudah jelas, jadi kita bisa tinggal eh, apa menuliskannya dalam daftar pustaka misalnya gitu ya. Terus ada penulis berkompetensi ya. Jadi penulisnya itu siapa? Penulisnya ya misalnya orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Terus konsisten dengan sumber lain seperti itu. Nah, terus ada integrasi literasi informasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Apa sih integrasinya? Ya, kita bisa menerapkan literasi informasi itu dalam pembelajaran di sekolah dasar ya. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana cara atau strategi mengintegrasikan literasi informasi ke dalam RPP tematik. Misalnya ya, kalau sekarang misalnya di kurikulum Merdeka ke modul ajar seperti itu. Terus misalnya kita mulai mengajak siswa untuk melakukan studi kasus ya, pembelajarannya misalnya berbasis proyek ya tadi ya contoh sederhananya cara memilah sampah organik misalnya kayak gitu. Terus kita juga bisa mulai mengintegrasikan misalnya cerita anak sebagai media literasi informasi. Nah, ini adalah proyek akhir kita nanti ya. Nah, selanjutnya ada tahapan literasi informasi itu apa saja sih? Yang pertama ini adalah inisiasi ya, menyadari kebutuhan informasi, kemudian seleksi, menentukan sumber informasinya dari mana, yang tadi ya harus kredibel dan terpercaya misalnya. Nah, baru eksplorasi, kita baca dan kumpulkan datanya, mana yang akan kita gunakan dan mana yang akan kita tidak gunakan misalnya seperti itu. Baru kita memformulasikan dengan cara menyimpulkan informasi utama dan kita melakukan koleksi ya, menyusun informasi menjadi pengetahuan baru. Maksudnya koleksi ini adalah dikumpulkan gitu, misalnya informasi-informasinya itu disusun ya menjadi sebuah informasi baru atau pengetahuan baru, baru kita berani untuk presentasi, yakni membagikan hasilnya secara etis. Nah, jadi ada beberapa tahapan ya, inisiasi, seleksi, eksplorasi, formulasi, koleksi, dan presentasi. Nah, lanjut. Peran guru SD-nya apa? Nah, jadi guru SD ini bukan sekedar penyampai informasi, ya. Jadi bukan cuma penyampai informasi, melainkan sebagai fasilitator literasi. Untuk apa? Untuk membimbing siswa agar mampu belajar menemukan pengetahuannya sendiri, seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa peran atau tahapan literasi informasi, peran guru SD-nya seperti apa, dan strategi kelasnya bagaimana. Misalnya, tahapannya mengenali kebutuhan informasi, perannya menstimulasi rasa ingin tahu dengan pertanyaan pemantik gitu ya. Misalnya strategi kelasnya, mengapa air laut asin, mengapa baju dijemur bisa kering, seperti itu ya misalnya. Jadi pertanyaan pemantik untuk menstimulasi rasa ingin tahu siswa. Nah, selanjutnya misalnya tahap mencari informasi, kita bisa misalnya membimbing siswa menggunakan sumber cetak dan digital sederhana. Nah, di sini kita strategi kelasnya bisa mencari buku dari ensiklopedia atau situs edukasi anak, atau misalnya situs dari Kemendikbud, atau sekarang Kemendik Dasmen misalnya kayak gitu ya. Terus tahapan menilai informasi kayak gimana? Nah, ini melatih berpikir kritis terhadap isi dan sumber informasi. Strategi kelasnya gimana? Ya, kita membandingkan dua sumber yang berbeda, misalnya dari sumber yang terpercaya dan sumber yang tidak terpercaya, misalnya kayak gitu. Nanti siswa disuruh mengidentifikasi mana yang harus misalnya digunakan sebagai sumber kutipan atau sumber rujukan. Nah, kemudian tahap literasi menggunakan informasi. Kayak gimana sih? Membantu menyusun laporan atau produk kreatif. Nah, ini misalnya strateginya bisa membuat poster atau video sederhana. Dan tahap literasi informasi yang terakhir adalah menghargai etika informasi. Nah, ini menanamkan nilai jujur, tanggung jawab, menghargai karya orang lain. Strategi kelasnya kayak gimana? Ya, menuliskan sumber gambar atau teks yang misalnya dirujuk seperti itu. Ya, nah kemudian strategi yang selanjutnya adalah mendesain media pembelajaran cerita anak bergambar sebagai media literasi informasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu hanya untuk membantu siswa SD memahami informasi melalui cerita yang menarik dan mudah dipahami.
Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam mendesain cerita ya. Nah, sebentar. Langkah dalam mendesain cerita kan tadi cerita itu salah satu strategi ya. Strategi dalam eh, membuat literasi. Nah, langkah-langkahnya apa? Nih ya. Langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan pesan literasi informasi. Nah, misalnya kita mau bikin cerita nih. Nah, langkah pertama itu tentukan pesan literasi informasi apa yang akan kita eh, ambil gitu ya. Misalnya berhati-hati dalam memilih informasi di internet, pentingnya mencantumkan sumber, atau cara mencari fakta. Nah, selanjutnya kita buat tokoh anak yang nyata, misalnya Rara, anak kelas 4 yang suka membaca berita online. Karena dalam sebuah cerita itu tentu saja harus ada tokoh. Nah, tokohnya itu bisa disesuaikan ya, karena ini untuk anak sekolah dasar, ya kita misalnya menyesuaikan dengan tokoh eh, nya juga anak-anak misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah merancang konflik dan penyelesaian. Nah, contohnya Raranya itu percaya hoax ya, lalu guru menjelaskan cara memverifikasi informasi. Nah, jadi ada konflik tetapi ada penyelesaiannya juga. Nah, kemudian tambahkan ilustrasi edukatif. Nah, gunakan gambar yang memperjelas pesan dan mendukung pemahaman siswa serta tentunya harus sesuai dengan usia siswa sekolah dasar. Dan yang terakhir, integrasikanlah aktivitas belajar misalnya temukan kalimat yang menunjukkan perilaku literasi informasi. Nah, jadi setelah ada cerita, ada juga aktivitas belajarnya seperti apa ya. Jadi runtut gitu ya cerita sampai dengan aktivitas belajarnya. Nah, contohnya misalnya gini, ada judul Darel dan berita dari internet. Pesannya jangan langsung percaya informasi tanpa memeriksa sumbernya. Nah, nilai moral yang relevannya apa? Nah, di sini ada kejujuran, misalnya tidak menyalin tanpa izin. Terus ada tanggung jawab juga ya, menggunakan informasi sesuai tujuan pembelajaran, ada rasa hormat, mengakui karya dan ide orang lain karena kita sudah menuliskan sumber kutipannya. Nah, kemudian kita juga nilai moral kritis yaitu tidak mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi. Nah, literasi informasi ini bukan hanya soal mencari informasi, tetapi juga mengajarkan nilai moral dan cara menggunakannya. Nah, contoh integrasi dalam pembelajaran sekolah dasarnya misalnya kegiatannya menulis laporan proyek ya, harus menyebutkan sumber kutipannya, membuat video edukasinya misalnya, memilih gambar yang bebas hak cipta ya. Nah, ini ingat ya, dalam mengutip gambar pun kita harus memperhatikan karya orang lain atau tidak. Nah, ada beberapa situs misalnya yang eh, bebas hak cipta, jadi boleh digunakan oleh siapapun. Nah, ini bisa kita rekomendasikan gitu ya, bisa kita digunakan untuk misalnya membuat video edukasi. Nah, selanjutnya diskusi tentang berita, misalnya menghargai pendapat orang lain dan membaca artikel anak-anak untuk menilai apakah fakta atau opini. Nah, jadi kesimpulannya literasi informasi ini penting untuk apa? Untuk agar kita bisa memilih informasi yang benar. Ya, yang keduanya tidak mudah terjebak hoax, menggunakan data untuk mendukung keputusan dan lebih bijak di dunia digital. Oke, silahkan jika ada pertanyaan boleh langsung diajukan. Untuk selanjutnya, saya akhiri materi kita pada hari ini tentang literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.